Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Abdul Latif dengan NIM 2385-15003. Saya berasal dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya tengah melaksanakan ujian tengah semester MK Kewirausahaan, yang mana penugasannya adalah wawancara UMKM offline dan juga wawancara UMKM online, serta memberikan ulasan terkait kedua wawancara tersebut. Mari kita lanjut ke wawancara. Di sini saya mempunyai rekan saya yang kebetulan sedang usaha di UMKM online. Halo Mas. Ya, halo. Selamat siang. Siang. Ya. Izin untuk mewawancarai Ya, boleh. terkait usaha yang dilaksanakannya. Oke. Yang pertama, boleh perkenalan dulu? Boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Mugni, biasa dipanggil Syarif. Syarif, ya. Untuk usahanya tersendiri boleh dijelaskan untuk usaha apa aja? Untuk usaha saya menjual berbagai macam produk seperti hijab ya, hijab berkutu yang bungkusan, mungkin beberapa perlengkapan buat alat konveksi seperti benang dan lain sebagainya. Oh iya. Untuk sesuatu yang melatar belakangi, kenapa masnya ingin berjualan hijab secara online gitu? Ya mungkin karena untuk zaman sekarang pasarnya sudah mulai berkembang, sehingga di pasar online lah yang sekiranya itu lebih maksimal. Ya. Oke. Kiranya untuk strategi pemasarannya nih, kan di online banyak tuh shop-shopnya, entah itu di TikTok Shop dan lain sebagainya lah. Kira-kira masnya itu melaksanakan strateginya tuh di aplikasi mana? Kalau saya sih pertama di Shopee ya. Nah terus kemudian setelah berjalan di Shopee, akhirnya saya juga buka di TikTok Shop, Tokopedia dan Lazada. Oke. Untuk hijabnya tersendiri itu hijab yang bentukan kayak gimana? Pasmina kah atau lain sebagainya, itu ada di sini kita? Ada. Ya. Untuk yang saya jual itu ada pasmina sama bergo hijab ini yang di perusahaan. Oh, yang di perusahaan, yang untuk keseharian gitu ya? Iya. Nah, untuk kira-kira untuk budget per bulannya bisa disepil nggak? Per bulannya budget penghasilannya berapa? Penghasilan bersih apa kotor? Dari kotor dulu boleh. Kalau mungkin dari kotor per bulan omset ya menyentuh lah 2 digit ya. 2 digit? Waduh, Masya Allah, 2 digit ya. Sangat lebih dari cukup ya. Iya, Kalau untuk bersihnya? Ya mungkin ya mendekati ya. Mendekati 2 digit. Masya Allah ya. Terus selama usaha kira-kira ada kendala yang dialami nggak? Ya mungkin beberapa paket yang sedang dalam perjalanan, kemudian di situ ada kendala rusak atau hilang gitu, sehingga mungkin ada beberapa yang diganti oleh sistem Shopee-nya gitu, nanti saldonya masuk ke saldo penjual ya. Toko mungkin ada yang enggak sampai lama banget gitu. Oh, jadi itu kerusakan di jalan gitu ya? Iya. Itu biasanya kalau kayak gitu ada semacam refund. Nah, itu refund kira-kira itu merugikan atau tidak gitu? Dari refund? Tidak bagi seller. Soalnya kan nanti kalau yang paketnya tidak sampai, rusak di jalan dalam pengiriman gitu, nanti tergantikan saldonya. Oh, jadi balik lagi gitu ya? Iya. Tergantikan. Oke. Terus tadi kan ada beberapa kendala ya. Nah, untuk dari masnya sendiri, solusi yang dibawakan untuk kendala yang sudah dialami itu apa kira-kira? Ya mungkin ketika ada paket yang tidak sampai gitu, ada kendala dalam pengirimannya, mungkin di situ bisa hubungi seller Shopee-nya langsung gitu, kontak personnya gitu. Nanti konfirmasi, Mas ini dengan nomor resi ini paketnya belum sampai gitu. Jadi langsung konfirmasi langsung. Iya, nanti diproses, habis itu nanti biar saldo refundnya bisa cepat kembali gitu. Iya. Oke, terakhir, kira-kira sekarang kan zamannya teknologi dan informasi ya? Iya. Ya, kira-kira menurut Mas berapa penting tuh teknologi di zaman sekarang, apalagi buat yang UMKM seperti ini? Mungkin UMKM yang saya, dan di belakang saya itu ada pedagang bus. Mari kita perkenalkan, nama saya Ahmad Latif dari jurusan Bahasa
Untuk yang pertama, boleh dijelaskan usaha yang dilaksanakan ini usaha apa dan dimulainya sejak kapan? Kira-kira yang melatar belakangi untuk Bapak jualan jus itu apa? Ya, itu kan bakal pakai. Bapak jualan jus ya? Jusnya ada jus apa aja gitu? Ada tujuh rasa ya, jadi mangga, jambu, pisang, strawberry, dan Nah, dari 7 rasa itu kira-kira yang menjadi favorit pelanggan itu jus apa? Sama jambu. Nah, kira-kira bisa di apa terkirakan nggak dari ketujuh jus itu setiap harinya itu menjual berapa? ya paling dia omset aja ya. Di omset berapa? Paling ya kalau rame ya 500. 500 per hari gitu ya Pak. Apa kan dilihat dengan banyaknya itu kira-kira dari setiap kopinya membantu hal berapa Pak? 5.000. Hanya 5.000. Saya kan lihat ya Pak di jus-jus yang dijual sama brand lain itu kan rata-rata di atas 10.000. Nah kira-kira dengan harga 5.000 yang ditawarkan sama Bapak itu juga dengan untung atau rugi? Ada untungnya. Itu mungkin jadi salah satu strategi pemasaran juga ya Pak. Terus untuk cara mempromosikan tersendiri itu Bapak gimana? Pada pelanggan ada lewat sosial media gitu. Iya iya. Terus ada nggak Pak selama jualan ini kendala yang dialami oleh Bapak? Ya, PKL itu Pasar yang lain. Ya, ya. Untuk solusi yang dapat Bapak apa namanya lakukan dari kendala yang telah ada itu seperti apa? ya kalau kita sih kan nggak ini ya, nggak solusi ya. Paling kita belajar dari kesalahan. Situasi ya, kita belajar yang belajar. Apa yang kan beda-beda ya. Ya, Pak, sudah lancar jualan. Mari Pak. Baik, setelah saya melakukan 2 wawancara kepada UMKM yang berbeda, yaitu UMKM yang offline dan UMKM yang online, saya dapat menemukan beberapa riset dari kedua UMKM tersebut. Untuk di strategi penyebaran itu lebih unggul di UMKM yang offline, dikarenakan sekarang zamannya digitalisasi. Dengan UMKM dilaksanakan secara online-nya atau penjualan online itu bisa lebih memasarkan produknya itu lewat online, sehingga kemungkinan banyak peluang orang-orang atau masyarakat mengetahui akan produk tersebut dibandingkan dengan UMKM yang offline. Mungkin strategi penyebarannya hanya tahu di wilayah-wilayah tertentu. Nah, untuk kendala tersendiri, UMKM offline itu lebih sedikit kendalanya dibandingkan dengan UMKM online. Dikarenakan UMKM offline itu mungkin untuk kendalanya hanya beberapa hal-hal yang memang tidak bisa diprediksi oleh kita sebagai manusia. Contohnya seperti hujan dan lain sebagainya. Yang untuk UMKM online tersendiri, kebanyakan kendalanya itu di resi pengiriman, entah itu karena rusaknya barang, entah itu karena refund, maupun dengan pihak shopnya, online shopnya itu mungkin ada beberapa kendala yang menyebabkan kendala di UMKM online itu lebih banyak dibandingkan dengan kendala yang dialami atau dihadapi oleh UMKM yang secara offline. Mungkin sekian yang dapat saya ulas dan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.